Negara-negara yang katanya berbasis Islam, sistem khilafah itu ditolak alias tidak laku. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sudah lama juga ya saya tidak membahas soal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bukannya apa loh ya, jujur saja saya malas sebenarnya membahas orang yang minim sekali prestasinya. Ya sekarang kalau ditanya, apa sih prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini? Palingnya cuma gonta-ganti nama jalan dan nama tempat. Kan itu yang selama ini terjadi, bener gak? Ya misalkan baru-baru ini Anies Baswedan telah mengganti nama kota lama menjadi Batavia. Luar biasa sekali kan? Lah ini kan parah sekali. Bahkan akibat pergantian nama tersebut ya, Anies Baswedan pun mendapatkan kritikan pedas dari seorang sejarawan. Jadi seorang sejarawan bernama Andi Ihsan mempertanyakan, apa sih dasar kajian yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan perubahan nama kota tua menjadi Batavia? Itu pertanyaan yang dilontarkan. Jadi nama-nama ini bukan hanya sekedar nama, semuanya itu ada sejarahnya. Tidak bisa asal gonta-ganti nama begitu saja. Tapi sayang sepertinya Anies Baswedan ini tidak paham soal itu semua. Harusnya ya, kalaupun dia ini tidak paham, kan bisa saja mengajak diskusi para sejarawan. Bener gak? Jadi tidak asal gonta-ganti saja. Nah sebelumnya Anies Baswedan ini juga pernah mengganti nama-nama jalan di gang-gang perkampungan yang ada di DKI Jakarta. Masih ingat kan saat itu? Bahkan ya, kejadian itu hingga membuat warga ini menjadi ribut menolak rencana Anies Baswedan tersebut. Dan kabarnya ya, setelah Anies Baswedan nanti lengser pada bulan Oktober, nama-nama jalan yang sudah diganti itu pun akan dikembalikan seperti semula. Parah sekali kan. Memang ya, ini orang bisanya cuma pencitraan dan bikin keributan saja. Kok ada ya makhluk seperti itu? Lah iya kan, selama ini kan memang begitu. Anies Baswedan ini sengaja mencari keributan agar selalu bisa menjadi pembahasan di media sosial. Ya meskipun tonnya ini lebih banyak ke negatif. Ya sekarang misalkan saja istilah penggusuran menjadi penggeseran, normalisasi menjadi naturalisasi, dan istilah rumah susun menjadi rumah lapis. Itu semua adalah karya dari Anies Baswedan mengolah kata-kata. Memang luar biasa sekali Gubernur DKI Jakarta ini dalam berkata-kata. Bahkan ya, dia juga pernah menyampaikan soal rumah DP 0 yang banyak menjadi simpang siur di media sosial lantaran bikin jelimet, begitu katanya. Nah, tapi biar lebih jelas loh ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kalau tanya siapa-siapa, apa yang dijanjikan Anies Sandi, maka yang paling diingat DP 0%. Dan kita berencana untuk melunasi ini. Janganlah kita obral janji-janji di awang-awang. Tapi juga yang paling banyak bermasalah komunikasinya apa? DP 0%. Simpang siurnya. Kenapa? Karena memang jelimet. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Jelimet. Bapak jelaskan pemahaman Bapak tentang presentasinya Bank DKI gitu. Pasti nanti gimana ya. Nah gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Tambah jelimet kan? Ya jujur saja kali ini ya saya gak bisa menahan lagi untuk tidak membahas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terlebih ya ketika membaca sebuah berita bahwa relawan Anies Baswedan yang bernama Bang Japar ingin merebut kekuasaan dan menegakkan khilafah. Ngeri sekali kan. Nah yang lebih parahnya lagi adalah andaikan kekuasaan yang sudah didapat mereka itu direbut ya, maka mereka pun ini menyatakan akan siap untuk mengusir siapapun yang anti alias tidak setuju dengan sistem khilafah. Gimana? Ngeri sekali kan. Lagi-lagi khilafah jadi jualan mereka.
Ya saya kok jadi heran ya, khilafah ini kan produk luar negeri yang sudah lama sekali tidak laku. Tapi kenapa ya masih saja diobral di Indonesia? Terlebih menjelang pemilu 2024. Pertanyaan saya, apakah karena masyarakat Indonesia ini masih banyak yang gampang dibodohi pakai agama? Ya itu seperti yang dikatakan oleh Buniyani kan. Ya sekarang coba perhatikan sajalah. Khilafah ini kan sudah sangat lama sekali ditawarkan di negara-negara Timur Tengah. Misalkan di Arab Saudi. Tapi faktanya apa? Kan di sana ini tidak laku, bener gak? Nah begitu juga dengan Irak, Palestina, Lebanon, Yordania, bahkan juga di Suriah dan negara-negara yang katanya berbasis Islam, sistem khilafah itu ditolak alias tidak laku. Ya tapi adanya kok di Indonesia ini masih saja ada yang menerima. Ya ini kan aneh sekali. Ya meskipun sih banyak juga yang menolak. Tapi menurut saya ini kan berbahaya sekali. Berbahayanya kenapa? Ya karena ideologi khilafah ini kan dapat mengancam negara. Begitu juga dengan ideologi komunis. Jadi entah itu komunis atau khilafah, keduanya ini jelas-jelas sama-sama menjadi ancaman bagi negara. Cuma ya mereka ini kan beda jubahnya saja. Kalau komunis ini kan gak pakai jubah agama. Tapi khilafah ini kan pakai jubah agama untuk merorong negara. Dan kalau diteliti lebih dalam lagi ya, mana yang lebih berbahaya di antara keduanya? Ya jelaslah yang lebih berbahaya ini adalah kelompok khilafah. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka ini menggunakan agama untuk melakukan kejahatan terhadap suatu negara. Itu sudah jelas sekali kok tujuannya. Lagian apakah mereka ini tidak bisa mencontoh bagaimana Arab Saudi saat ini? Arab Saudi saat ini ya bahkan lebih terbuka dan moderat jika dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan kerajaan Arab Saudi saja melarang Hizbut Tahrir yang mengkampanyekan khilafah. Lah kok bisa-bisanya sekumpulan kadrun-kadrun pesek di sini malah kowar-kowar ingin menegakkan khilafah coba. Lah ini gimana ceritanya coba? Ya kalau mau jujur-jujuran ya, tidak ada satupun sumber hadis Nabi yang memberitakan atau memberikan penegasan secara jelas tentang perintah berdirinya khilafah. Apalagi tentang sistem dan mekanismenya. Apabila ada, tentu saja ada keseragaman model dari kepemimpinan pertama. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apalagi hingga Turki Utsmani yang mempunyai corak keberagaman. Nah memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa istilah khilafah, khalifah, imamah, amir, bahkan sultan merupakan rentetan istilah yang ada dalam sejarah Islam. Namun untuk pemaknaan dan pemakaiannya adalah wilayah ijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya misalkan di Indonesia ini, para pemuka agama dan pendiri bangsa dulu ya telah memilih Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan sekaligus sebagai dasar negara. Nah, Hizbut Tahrir adalah salah satu kelompok yang mengambil pemaknaan khilafah sebagai persatuan umat secara global dan penyatuan seluruh negara-negara di bawah naungan khilafah. Tapi lucunya Hizbut Tahrir justru bisa diterima dan bebas berkembang di negara-negara kafir seperti Inggris. Nah ini kan lucu sekali, bener gak? Coba bayangkan saja, Hizbut Tahrir dan khilafah ditolak di negara-negara yang berbasis Islam. Tapi anehnya malah diterima di negara kafir coba. Saya gak habis pikir. Nah, sekedar informasi saja, Hizbut Tahrir sendiri artinya adalah Partai Pembebasan. HT ini didirikan pada tahun 1953 oleh seorang asal Yordania bernama Taqiyuddin Al-Nabhani. Nah, misi mereka adalah menyuarakan persatuan umat Islam di bawah satu bendera khilafah dengan sistem syariah. Dan asal tahu saja, di Yordania sendiri ya, Hizbut Tahrir ini telah dilarang alias di blacklist. Coba bayangkan, lah sekarang gak di blacklist gimana coba? Wong memang gerakan politik khilafah ini membahayakan ideologi negara. Sekarang begini sajalah, kalau khilafah adalah satu-satunya bentuk negara yang sah, maka Arab Saudi adalah termasuk negara kafir. Mengapa bisa begitu? Karena Arab Saudi ini tidak mengikuti sistem khilafah. Yang mana hal tersebut diklaim para pejuang khilafah sebagai perintah agama.
Lah masa Arab Saudi ini tidak menjalankan perintah agama? Memang lucu sekali mereka ini. Dan perlu dicatat juga ya, bahkan tidak ada satupun negara di dunia ini yang menggunakan sistem khilafah. Ya meski ada juga sih yang baru mau menerapkannya, seperti Taliban misalnya. Tapi ya begitulah, belum apa-apa, mereka ini sudah bikin rakyatnya babak belur semua. Lah gimana nggak babak belur coba? Wong mereka ini dikekang, diperlakukan seperti budak. Bahkan Taliban ini juga melarang anak perempuan sekolah. Lah ini kan parah sekali. Apakah kita mau di Indonesia dipimpin oleh orang-orang primitif seperti itu? Kan tidak mau, bener gak? Makanya mulai sekarang ini ya, kita harus melawan gerakan khilafah yang dikampanyekan oleh para pendukung Anies Baswedan. Ini bukan lagi soal politik, tapi ini adalah soal mempertahankan keutuhan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nah jujur saja, saya gak bisa membayangkan bagaimana jika negara ini kemudian dikuasai oleh kelompok khilafah tersebut. Dan kita tahu selama ini ya, kelompok itu ada di barisan siapa coba? Ya di barisan siapa lagi kalau bukan di barisan Anies Baswedan. Jejak itu terlihat jelas kok pada Pilkada 2017 lalu. Nah, banyak sekali pertanyaan mengapa negara-negara yang berbasis Islam menolak khilafah yang menjadi misi Hizbut Tahrir. Ya, karena dalam Islam sendiri memang tidak ada kewajiban untuk mendirikan negara Islam. Tapi ya, kalaupun ada yang ingin mendirikan negara Islam, ya tentu itu boleh-boleh saja. Tapi tolong dicatat loh ya, boleh dalam artian itu adalah hak bukan kewajiban. Dan tentu di balik itu semua akan ada konsekuensinya. Nah, apa itu konsekuensinya? Misalnya, mereka ini akan ditolak dan bahkan akan dilawan oleh rakyat yang sudah memiliki kesepakatan awal dalam bernegara. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa para pendiri bangsa Indonesia sudah sepakat dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, kalau semua kesepakatan itu mau diganti dengan ideologi khilafah, ya tentu saja rakyat ini akan menolak dan marah. Benar gak? Itu kan logikanya. Dan melihat penolakan itu tentu tidak relevan apabila masih ada yang menanyakan kenapa harus takut dengan sistem khilafah. Justru ya kita akan menanyakan balik kepada mereka, kenapa negara yang Islami seperti Timur Tengah saja menolak gerakan politik ideologi khilafah. Dan salahkah jika Indonesia menolak ide khilafah? Tentu tidak salah kan? Indonesia ini merupakan negara yang dibangun dengan kesepakatan seluruh komponen masyarakat yang beragam. Bangsa Indonesia ini yang majemuk ini dibangun dengan dasar Pancasila. Tentu saja Indonesia merasa terancam dengan ide politik ideologis khilafah. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak takut juga pada komunisme? Halo, komunisme bahkan telah dilarang dan dibubarkan oleh negara. Secara ideologis komunisme terus diwaspadai agar tidak berkembang. Begitu juga dengan khilafah. Nah, yang jadi permasalahan selama ini, kebangkitan PKI dan komunisme selalu saja digaung-gaungkan oleh kelompok mereka. Tapi anehnya, yang menjamur ini justru kelompok khilafah. Jadi menurut saya ancaman komunisme dan ideologi khilafah harus diwaspadai. Karena apa? Karena dapat merorong ideologi bangsa. Indonesia ini tidak akan berkurang keislamannya hanya karena menolak ideologi khilafah yang justru akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan terhadap bangsa dan negara. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, lawan terus kelompok politik ideologis khilafah yang dikampanyekan oleh pendukung Anies Baswedan. Jangan pernah takut dan jangan pernah mundur. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.